itu ada 3. Yang satu ilmu yang menyangkut syariat, ilmu yang menyangkut ahkam, hukum-hukum, dan ini mutlak wajib disampaikan oleh Rasulullah, menyangkut aturan agama, menyangkut syariat, dengan sifat Rasulullah yang namanya tabligh, semuanya disampaikan, diberikan oleh Rasulullah. Dan apapun yang ketika disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apapun yang Rasulullah sampaikan semuanya itu adalah rekomendasi, perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ilmu hukum syariat yang membahas tentang aturan kehidupan. Yang kedua ada yang namanya ilmu asrar yang mencakup rahasia-rahasia kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang asrar ini tentu yang mendapatkannya Rasulullah punya kewenangan secara pribadi. Mau disampaikan bisa, tidak disampaikan pun itu terserah Rasulullah. Karena yang namanya asrar atau rahasia, sirri atau rahasia, jangankan ilmu, orang saja punya istri sirri punya hak untuk dipublikasikan atau tidak, tergantung karena lagi sirri. Nah, ilmu asrar ketika Rasulullah hidup itu tidak disampaikan, akan tetapi ketika sudah wafat Rasulullah justru menyampaikannya setelah wafat. Siapa yang mewarisi daripada asrarnya Rasulullah itu barulah dipilih oleh Allah, yakni orang yang lahir menjadi Khatamul Auliya tahun 1150 Hijriah, yakni guru besar kita Al-Qutbil Maktum Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Syekh Ahmad Tijani inilah orang yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya yang menerima asrar, semua ilmu kerahasiaan yang ada dimiliki oleh Rasulullah, ilmu-ilmu dari Allah yang tidak pernah Rasul sampaikan ketika masa hidup, akan tetapi ketika sudah wafat disampaikan melalui Syekh Ahmad At-Tijani. Artinya apa? Syekh Ahmad At-Tijani ini adalah orang satu-satunya yang dipilih mewarisi semua asrar kerahasiaan ilmu Allah melalui Rasulullah. Artinya ketika dikatakan beliau ada sebagai Khatamul Auliya, dalam artian bukan berarti wali terakhir atau wali penutup. Karena wali setelah Syekh Ahmad At-Tijani tetap sampai sekarang ada. Sampai kiamat pun akan lahir para wali-wali selanjutnya. Yang dikatakan wali khatam di sini adalah wali yang memiliki martabat kedudukan yang paling tinggi dari semua para aulia yang ada, yang lahir tahun 1950 adalah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi yang posisi kedudukannya tertinggi, maka pengangkatan derajat Khatamul Auliya, penetapan beliau sebagai wali kutub, Al-Qutbil Maktum, wali kutub yang disembunyikan oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah dan dimunculkan di zaman akhir ini sebagai penutup dan menjadi sayyidnya semua para wali, adalah guru kita Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani. Alhamdulillah. Artinya orang sangat bersyukur, sangat bangga menjadi murid daripada Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani, sekaligus murid baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Syekh Ahmad At-Tijani adalah yang mewarisi ilmu asrar, segala bentuk kerahasiaan ilmu-ilmu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah adalah beliau yang mewarisinya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya ilmu sirrul qadar, rahasia tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ilmu asrar, ilmu sir ini tentu bukan wilayah kajian tentang syariat, bukan tentang kajian ilmu ahkam, tentang hukum-hukum yang biasa kita pelajari, atau fikih yang kita pelajari, syariat yang kita pelajari, mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah, fikih jinayah, yang 5 tersebut. Tapi asrar di sini itu hanya pada wilayah batin, wilayah ruh, rahasia-rahasia yang Allah miliki, yang hanya disampaikan pada Rasulnya yang tercinta, kemudian dipilih wadahnya adalah penutup di zaman akhir, penutup para wali daripada wali yang agung, sampai diberikan kedudukan yang paling mulia, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi maksud acara Idul Khatmi itu adalah hari di mana Allah memberikan penghormatan yang sangat tinggi. Rasulullah menyampaikan dan mengangkat pengangkatan yang penghormatan yang begitu mulia, begitu agung, ditetapkannya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sebagai Khatamul Aulia, sebagai Sayyidul Aulia, sebagai Al-Qutbil Maktum, adalah satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah, yang terbaik dari semua para wali yang sudah ada zaman dulu, bahkan sampai yaumul kiamah. Jadi disebut wali khatam itu, ibu bapak, bukan berarti walinya tidak akan ada lagi. Wali tetap ada. Dan di antara kita ini saya yakin salah satunya ada aulia Allah. Karena setiap orang yang berkumpul 40 orang lebih, kemudian di antara mereka semua adalah ahli zikir, salah satunya sudah ada yang menjadi martabat aulia Allah. Menjadi kekasih Allah, aulia Allah atau wali Allah, tentu ada kriteria. Apa kriteria wali? Di antaranya beberapa pendapat Ba'dul Arifin, baru dikatakan wali Allah ketika dia mentawalla, orang yang betul-betul langgeng mudawam, terus melakukan ibadah, la takhalli bilallah, dia tidak pernah mencampur baurkan dengan dosa apapun, istiqomah ibadah terus. Ini salah satu kategori orang dikatakan wali Allah. Orang yang terus-terusan ibadah, terus-terusan mengabdikan diri kepada Allah, tidak pernah mencampur baurkan dengan perbuatan dosa, istiqomah. Nah, ini diantara syarat wali. Dan di kita itu mungkin berat. Terkadang di kita mah ibadah jalan, tapi kadang ayah sponsor tambahan anak, kadang sok disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Yes, ternyata syarat wali itu berat. Hanya dengan pertolongan Allah, orang yang selalu terus beribadah dengan tidak mencampur baurkan ibadahnya tersebut dengan perbuatan dosa sekecil apapun, itu adalah diantaranya syarat aulia, syarat wali Allah. Dan setiap wali Allah di zaman dulu ketika berbuat apapun itu menunggu perintah dari Rasulullah. Contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ada dijelaskan dalam kitab-kitab Tijani dan dijelaskan dalam kitab tentang aulia Allah secara umum, dalam kitab tasawuf secara umum. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai sultan aulia, perilaku apapun menunggu perintah Rasulullah. Sampai menikah saja Syekh Abdul Qadir itu menunggu perintah Rasulullah. Ayo urang mah boro-boro aya perintah di Rasulullah, can aya perintah ge Gus nyandung 2-3 bahkan 4. Lamun kawin nunggu perintah di Rasulullah, mungkin urang mah bakal dapat predikatna wali jomblo, moal kawin-kawin. Tapi gak kiamat gitu, hese ang beroda di Rasulullah. Man tawalla la takhallil billah. Jadi orang terus ibadah, teu mencampur baurkan dengan kedorakaan kamu, itu di antara syarat yang pertama wali Allah.
Yang kedua, orang yang sudah akan dijadikan kekasih Allah dari kecil itu sudah dijaga. Dalam belajarnya, dalam pergaulannya, itu sudah diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah. Saya pernah mendengar cerita guru kita Abuya Syekh Soleh Muhammad bin Ali Basalamah waktu kecil. Lazimna budak letik nyawa manuk biasanya. Nah, ayah manuk tetanggana lepas. Manuk lepas, karena menang newak manuk teh lepas. Dia udah ya susah. Tapi Abuya Soleh waktu kecil begitu lihat manuk lan mana yang itu cukup dihewatan serekan nyamber. Ditangkap, dimasukkan di kandang. Itu banyak keanehan-keanehan seperti terjadi pada guru kita. Dari kecil saja sudah luar biasa. Usia 17 tahun ketika Abuya lulus aliyah diberangkatkan ke Mekah. Karena diperintahkan oleh kakeknya yang sama-sama seorang muqaddam juga, yang Syekh Ali. Begitu nyampe ke Jeddah, turun di bandara, ketemu aminya, pamannya di Jeddah. Wahai Soleh, antum jangan ke Mekah, karena guru antum yang akan didatangi yakni yang mulia Syarif Al-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasan, yang dikenal Imam Aswaja abad 20 Syekh Malik. Posisinya hari ini sedang ada di Madinah. Jadi kamu jangan ke Mekah, langsung saja susul ke Madinah. Disusullah ke Madinah. Begitu datang di majelisnya Syekh Malik, saat beliau sedang mengajar santri-santrinya di Madinah, Syekh Malik langsung bicara. Kalau dalam redaksi bahasa kita, saya di sini mencium baunya Syekh Ali Al-Alim, seorang alamah dari Indonesia, sahabat bapak saya. Adakah di antara kalian keturunannya? Karena Syekh Malik ini adalah wali besar, orang yang datang saja satu persatu tahu. Akhirnya ditunjuk antum. Syekh Soleh waktu masih muda, baru lulus aliyah, kurang lebih umur 17 tahun, maju. Begitu maju ke depan, beliau langsung didekap, dirangkul oleh Syekh Malik. Ta'arna Syekh Soleh, tarangna jidatnya. Sarang Syekh Malik diantar dan dicatatkan. Wahai jaddah Syekh Ali, ukhruj min ilmika al-warisatuka min jaddika. Wahai cucunya Syekh Ali, saya tahu, anak alam, antum ini adalah orang yang mewarisi semua keilmuan kakek kamu Syekh Ali. Saya sekarang minta dulu, keluarkan, pinjam dulu. Nanti suatu saat saya akan kembalikan untuk kamu, bahkan ditambah. Jadi dari kecil saja calon wali itu sudah diketahui. Arifun wali bin wali. Wali makanya wana wali itu. Udah mah kan jadi wali siswa, wali santri. Ya, wali nikah Pak Haji bagus pengalaman nikah malah terus khotam terus selesai. Nah, di antaranya guru kita ini sangat luar biasa. Dan ketika Idul Khatmi di Lumajang kemarin, muqaddam yang paling begitu benderang, kekuatan energinya luar biasa, yang bisa menghipnotis semua jemaah adalah ketika saat Abuya menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah. Biografi Syekh Ahmad Tijani disampaikan oleh Kiai Ahmad At-Tijani Mukhlas, luar biasa. Kemudian langsung tausiah daripada keturunan Syekh Ahmad Tijani, yakni oleh Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani, itu pun sangat luar biasa. Tapi ketika Abuya Soleh terakhir ceramah ini lebih dahsyat, luar biasa. Sampai yang hadir ketika mendengarkan begitu hikmat, saat materinya menarik, tepuk tangan pun sangat bergemuruh luar biasa. Saking kagum dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Soleh Muhammad bin Ali Basalamah, guru kita bersama. Apa yang disampaikan oleh Abuya ketika Idul Khatmi, beliau bicara terakhir. Hadirin, saya hanya ingin membekali semua ikhwan, akhwat, muhibin, muhibat pulang dari sini dengan oleh-oleh satu paket dari Rasulullah. Kalau paket ini diterima, semuanya akan selamat, semuanya akan bahagia dunia akhirat. Nah, si burikan hadir berkewajiban menyampaikan oleh-oleh istimewa dari Idul Khatmi, paket dari Rasulullah yang disampaikan melalui Abuya Soleh. Yang terang tuh, Bu. Maka kalau hadir nundutan mau apa lah?
Abu Yasolah menyampaikan, bicara beliau tidak terlalu lama, kurang lebih hampir 1 jam, tapi sangat memukau. Abu Yasolah menyampaikan ada satu paket isinya 4 perkara, langkah sukses dunia akhirat, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Beliau mengutip satu hadis yang secara sanadnya adalah sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah menyampaikan arba'un, kayak ingat-ingat aja ada pohon dilempatnya soalnya terkait hadis Rasulullah. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zaujatan la tabghihi fihi bi nafsiha wa malihi. Apa itu? Apa itu? Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyampaikan paket dari Rasulullah, resep 4 langkah selamat dunia akhirat oleh Idul Khatmi. Nah, nuka hijina orang kalau mendapatkan paket, Bu, kalau ayat kiriman paket senang tuh, Bu. Apalagi paketnya gratis, bukan COD-nya, lain COD lain bayar ya. Orang mendapat kiriman paket pasti senang. Ini paket kiriman oleh Idul Khatmi dari Abuya, langsung dari Rasulullah. Yang pertama, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Orang jika mendapatkan 4 langkah ini, mendapatkan paket ini, 4 perkara ini, maka dia akan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya khairud dunya wal akhirah, akan menjadi baik, menjadi maslahat, selamat, bahagia di dunia bahkan sampai hari akhirat. Yang pertama, qalban syakiran, yakni memiliki langkah hati yang senantiasa bersyukur. Susah teh ngagaduhan hati anu bersyukur. Susah. Urang boga imah gedong, hayang leuwih agreg. Boga motor ukur katakan bodong, hayang anu sae. Leres teu? Padahal Ibu, di antara contoh manusia yang paling bersyukur adalah manusia agung Rasulullah. Rasulullah, Bu, rumahnya tidak lebih daripada 6 meter persegi. Rumah Rasulullah ketika beliau berdiri, etalalangirna kasundul kumastakana. Bumi urang mah ukuran 8 kali 10, 8 kali 12, minimal 6 kali 6 atau 6 kali 8. Leres teu? Rasulullah itu tidak lebih 6 meter persegi ukuran rumahnya. Ketika Rasul berdiri, etalalangirna ibu kasundul kumastakana, tapi Rasulullah hatinya tetap bersyukur, tidak pernah mengkufuri segala nikmat Allah. Makanya sahawe anu bersyukur, hatena bakal bahagia dunia, bahagia akhirat. Ibu, ayeuna gaduh salaki kabeneran goreng patut jiga perah bedog, bersyukur. Alhamdulillah. Batur mata tangga dikantunkeun ku carogena kabur. Aya oge telah ngantunkeun maot geus teu boga salaki. Batak bapak gaduh istri najan goreng patut cerewet diomongkeun olok segala rupana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Jadi namun gaduh istri picacapekeun diomongan, itu lahan sabar kangge urang, Pak. Kudu nganuhunkeun ka istri, urang jadi diajar sabar. Istri di rumah itu pelatih sabar. Nah, orang yang hatinya bersyukur, kondisi apapun pasti bahagia. Yang kedua, mau panjang-panjang dari malain dulu dah. Oh, segitu dia ngomong gitu. Yang kedua, lisanan dzakiran, orang anu lisanna senantiasa berzikir.
lidahnya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cocok dan tepat orang yang mengamalkan thariqah Tijani, karena insya Allah pagi lazimah, sore lazimah, 24 jam dipilih salah satu waktu wadifah, seminggu sekali hailalah, insya Allah zikir terus, lisannya basah, maka itu akan menjadi orang bahagia. Satu riwayat ketika Rasulullah ibu saat Isra Mi'raj oleh Allah dan malaikat Jibril diperlihatkan ketika kejadian kiamat. Dunia ini hancur, laut tumpah, gunung berterbangan, dan di hari akhir posisi matahari yang begitu panas, aya di luhureun ubun-ubun urang sadaya. Rasulullah sedih, Rasulullah bingung, nangis bukan kepala. Naon sababna? Rasulullah bersedih karena mikirkan urang umat. Jibril menyampaikan, wahai Rasul, jangan bersedih, tempat kamu itu nanti tidak seperti itu, tetap kamu adalah orang yang akan paling bahagia. Jibril, saya tahu tempat kuring apal jaga kiamat bakal raus, bakal ngeunah ngan anu di pikiran kuring daw kanjeng Rasul, kumaha umat kuring. Akhirnya oleh Allah dipertontonkan ada satu orang yang dikawal oleh banyak malaikat, berangkat kemanapun ngan ngoloyong mapah kamana eta jalmi di payungan, sehingga panasnya matahari anu di ubun-ubun persis tidak pernah dirasakan nikmatnya itu orang. Itu Bu, Pak, kira-kira lamun aya jalma dikawal di payungan, kira-kira orang terhormat bukan? Jelma mulia sanes. Mulia. Lamun anu terhormat, lamun lain anu mulia di payungan mau pas datang. Oh. Rasulullah bertanya, Jibril, itu malaikat siapa yang begitu hebat istimewa dikawal oleh malaikat yang lainnya? Ya Rasulullah, itu bukan malaikat, itu manusia. Kalau manusia Jibril saya yakin itu adalah di antara Nabi dan Rasul. Tapi kenapa Jibril saya tidak mengenal orang itu, Nabi itu? Rasulullah dijawab lagi oleh Jibril, wahai Rasul, itu bukan Nabi, bukan Rasul. Man huwa ya Jibril, siapa dia Jibril? Begitu mulia, dikawal, dipayung, dilindungi, jangan sampai terjadi bahaya. Itu adalah salah satu umatmu di zaman akhir yang akan mendapatkan payung istimewa hari kiamat. Jibril, umatku yang seperti apa yang istimewa begitu dihormati, dijaga di payungan? Jibril menjawab, yang terang jawaban Jibril pada Rasul, dia yang mendapatkan perlindungan payung akhirat dikawal malaikat, orang yang senantiasa ketika hidup di zaman akhir umat Rasul yang melakukan lisanun dzakirun, lisannya senantiasa berzikir pada Allah. Bu, bade belanja daftar beli payung akhirat. Bu, lamun meser payung di Subang harganya sabaraha? 50.000. Kalau ibu bapak begitu masuk thariqah Tijani, itu sama dengan mendaftarkan diri untuk menjadi pemilik payung akhirat. Saat ayat tempat yuh-yuhan non wae, saya saat ayat tempat perlindungan apapun, tapi orang yang senantiasa lisanun dzakirun, lisannya basah dengan zikir, itu janji Allah melalui Rasulnya, itu disampaikan Jibril akan dilindungi, dikawal, dijagaan sampai ke mana di payungan sampai hari akhir. Subhanallah. Makanya alhamdulillah urang tos gaduh pegangan zikir lazimah pagi, istighfar 100, sholawat 100. Biasanya orang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kali-kali sholawatnya ganti 100 kali itu sholawat Fatihah. Wah, ribu pisan Fatimah Pak, repot. Ya tos kata gedenan naon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad, ngarasa panjang kene dina naon aya nu pondok di sallallahu ala sayyidina Muhammad sami wae. Bapak baca sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, salawat Jibril 100 kali sami. Cuman diupayakan bagusnya 100 itu sholawat Fatih. Terakhir baca tahlil la ilaha illallah. Ba'da sholat sholawat Fatihnya 11 kali. Itu setiap waktu. Kemudian hailalah
baca istighfar, sholawat pati lagi 50, tambah tahlilnya 100, tambah Jawharatul Kamal 12 kali. Jawharatul Kamal dan hafal atau dalam kendaraan kita bisa wadifah di kendaraan bisa. Jawharatul Kamalnya digentos ku sholawat Fatih sebanyak 20 kali. Jadi beruntung kedah mengucapkan syukur alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri calon penerima payung akhirat. Bagi siapa? Bagi ikhwat akhwat thariqah Tijaniyah yang istiqomah tidak meninggalkan zikir-zikir yang tersebut. Zikir-zikir wajibnya, zikir ikhtiarinya silakan. Yang namanya Idul Fitri ibu, ketika datang hari Jumat acara dibuka Hailalah Akbar, dilanjutkan dengan sholat sunnah sampai malam. Hari Sabtunya pagi hari itu halakoh para muqaddam, pertemuan pembahasan permasalahan Tijaniyah khusus para muqaddam. Dari ba'da asar hari Sabtu itu khalwat, membaca hijib-hijib sampai istighosah Tijaniyah, sampai sholat hajat sampai malam. Jadi berhari-hari itu tidak ada aktivitas apapun, hanya berzikir pada Allah. Terakhir hari Minggu baca manaqib, baca lagi istighosah, kemudian baru ditutup dengan tausiah. Itu baru sebagian kecil amalan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani anu dibaca dina Idul Fitri. Can sadayana, can saparona, can saparapatna, waktuna sakit ulamina. Makanya kalau orang mau mengamalkan semua wiridnya, yakin mual sempat kawin-kawin aja, mual sempat usaha, mual sempat dagang. Kalau amalan saya di Ahmad Muhammad At-Tijani diamalkan sadayana, yakin bakal jomblo tas kemudian. Non, pasti ketika sudah jadi suami pun istrinya bakal cemburu sama budak puting nyonya we tasbih, pek hakan tasbih usia. Nah kita mah untuk kudus seperti itu, bersyukur, lazimah istiqomah, wadifah istiqomah, hailalah istiqomah, dan mudah-mudahan dengan lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir, zikir yang diajarkan oleh guru besar kita, kita bisa mendapatkan perlindungan payung akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, badai daftar untuk istiqomah mau? Rugi yang tidak mendaftarkan diri siap istiqomah, rugi. Dan sangat untung orang yang niat istiqomah karena tahu informasi dari Rasul, hadiahnya luar biasa. Ibu kehujanan, kepanasan di tengah lapangan pusing deh, atau hailalah dia di tempat umum tenda kayak bangunan rausil mal, rausil tidak akan ada yang mau. Nukas sawah aja usun dahar mah yang disau. Terus eta saung aja goreng patut, ternyata nikmatnya luar biasa ketika dipakai dahar di sawah, beres macul, beres capek, barang tuang di saung. Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Apalagi iuh-iuhan payung perlindungan nanti di akhirat itu hanya diberikan pada orang, di antaranya adalah lisanun dzakirun, orang yang senantiasa basah lisannya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti zikir ikhtiarinya ibu, manaqib Syekh Ahmad Tijani itu terus dibaca. Kalaupun mau hijib-hijibnya saya sudah mendapatkan, itu baik dibaca bisa kurang lebih 1 jam. Ya bagusnya sebulan sekali baca manaqib, khalwat dengan hijib dan istighosah itu minimal ya sebulan sekali mah kedah ngalaksanakeun. Jadi selain lazimah, wadifah, hailalah mingguan, sebulan sekali paling tidak kita baca manaqib, kemudian khalwat dengan baca berbagai hijib Syekh Ahmad At-Tijani ditambah dengan istighosah Tijaniyah. Yang ketiga, setelah lisanun dzakirun, naon nyaeta jalma ketika mendapatkan bala, wa badanun 'alal bala'i sabir, ketika datang bala dia sabar. Itu adalah langkah bahagia dunia akhirat. Simkuring ingat cerita hikayat yang terjadi ribuan tahun lalu. Ada seorang pemuda alim luar biasa, pintar, namanya Abu Imron. Ini Abu Imron ditakdirkan oleh Allah wajahnya itu jelek,
goreng patut anggorengna saat lembur eta sadesa Abu Imron panggoreng narupana goreng hidung goreng pokoknya. Tapi beliau ini alim, orang pintar. Takdirnya ternyata menikah dengan perempuan yang paling cantik di wilayah tersebut. Abu Imron anu goreng patut, takdirnya menangkan anu gelis. Satu ketika yang layaknya rumah tangga hiji malam makan bareng dina meja. Begitu makan dimulai, Abu Imron berhadapan dengan istrinya. Saat makan dimulai, istrinya senyum. Abu Imron melihat, langsung ngomong, kenapa kamu senyum? Ngahina kuingnya, mencak urang mak itu, beda aing goreng. Nah, tidak wahai suamiku. Makan lagi, istrinya diam lagi, memandang lagi wajah suaminya. Nu goreng patut ya, mana napang tulisnya. Senyumnya tambah lebar, ketinggalan gigi. Sampah marah Abu Imron. Kenapa kamu senyum meledek aku? Saya tahu kamu menghina aku karena aku jelek, tapi takdirnya dapat kamu yang cantik. Tidak suamiku. Sampai nukati nukalima beres makan calakatak suri kita pemajikan tadi. Abu Imron naik pitam, marah, langsung berdiri. Kamu sudah tidak lagi bisa bisa dibelaan. Benar-benar kasalaki ngaledek. Tidak suamiku, tolong tenang dulu, duduk wahai suamiku. Dipirang cari Abu Imron. Ada apa kamu sampai mengetawakan saya? Begini suamiku, kita, saya dan kamu, saya yakin kita akan masuk surga. Saya yakin kita akan masuk surga. Kenapa kamu begitu yakin? Kata Abu Imron suaminya. Kan kita belum tentu tahu mati kita apakah husnul khotimah atau tidak. Tapi mudah-mudahan husnul khotimah. Begini suamiku, saya kan sering ngaji sama sampean, ikut pengajian di mana-mana. Ulama mengatakan isi hati orang yang beriman itu satu syukur, kedua sabar. Saya yakin masuk surga, nggak bisa diungkit-ungkit lagi. Kenapa? Kamu jelek, bersyukur dapat istri yang cantik, dan saya harus dan bakal sabar karena dapat suami jelek. Makanya kita yakin masuk surga. Ahli syukur dan ahli sabar. Aku bisa kado carogena kurang pantas sabar. Anu salakina goreng menangkan pemajikan tergelis syukur. Isi orang yang beriman hatinya itu sabar dan syukur. Maka orang ahli syukur, ahli sabar yakin masuk surga. Amin. Tercukup gua amin. Dan perlu benar-benar. Yang terakhir, wa zaujatan la tabghihi fihi fi nafsiha wa malihi, yakni seorang suami memiliki langkah untuk mensolehahkan istrinya agar dia tidak maksiat dengan hartanya atau harta suaminya. Jadi punya istri yang solehah adalah modal langkah terakhir keempat akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan istri urang sadayana solehah, amin. Anak urang mau istri sadayana jadi anak-anak yang solehah. Saudara urang lancen adinu istri jadi orang-orang yang solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Hiji, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Kedua, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun, ketika datang musibah ke badan kita, kita menggunakan sabar. Terakhir, ketika kita berkeluarga, tugas suami kalau pengen selamatkan keluarganya, solehahkan istrinya agar tidak melakukan maksiat dengan hartanya ataupun harta suaminya. Maka pamitos gaduh istri yang solehah itu sudah paket calon ahli surga. Amin. Alamin.